Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan hari ini diambil dari Mika 7 ayat 8. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menyadari bahwa pertumbuhan iman itu malahan tidak terjadi dalam posisi yang stagnan? Ketika orang-orang memahami bahwa aku ingin hidup dalam posisi yang statis, maka dia keliru tentang arti pemeliharaan Tuhan. Berarti ketika seseorang berkata aku ingin berada di dalam zona nyaman ini, berarti ia sedang terkurung tentang pemahamannya sendiri untuk menjadikan ada suatu tembok yang besar di mana ia bisa berlindung dan tidak menerima realita di luar dari hal itu. Padahal kita tidak boleh memaksakan itu, bahwa apa yang kita sering pikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang terjadi di dalam keberadaan kita. Lihatlah bagaimana Mika memberikan penyadaran kepada kita tentang arti bertumbuh dalam iman. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Siapakah musuh yang dinyatakan dalam hal ini? Apakah kita sebagai orang yang beriman memiliki musuh di dalam kehidupan kita? Tentu ketika kita memiliki musuh, pemikiran, energi, tenaga kita sering sekali teralihkan kepada mereka yang kita anggap sebagai pengganggu. Sehingga musuh dalam hal ini bisa juga menjadi pengganggu yang mengalihkan fokus tujuan kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ada satu hal yang membuat aku terus tertuju kepadanya, bukan kepada Allah, tentu itu akan menjadi musuh saudara. Tetapi yang terpenting yang kita lihat saat ini adalah Mika melihat bahwa ada orang yang sangat menyepelekan atau bahkan membuat suatu pengertian bahwa Allah Mika itu tidak akan dapat menolong dia. Tetapi lihatlah progres yang terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mika dalam hal ini. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Semakin orang ingin menjadikan dia jauh dari Allah, semakin ia menyadari realita bahwa apapun yang boleh terjadi, itu tidak akan dapat memisahkan aku dari Tuhanku. Sama halnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena kita telah menerima kasih dari Tuhan itu, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita daripadanya, baik apapun, kuasa apapun itu. Sehingga ini menjadi hal yang penting bagi saudara. Semakin aku mendekatkan diri kepada Tuhan, maka aku harus menyadari suatu hal. Memang semuanya tidak bisa sesuai dengan kehendakku. Semua bisa menjadi unpredicted. Tetapi walaupun demikian, aku akan terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Walaupun apa yang aku pikirkan tidak sesuai dengan harapanku, aku akan terus berada di jalan Tuhan. Inilah yang terpenting dalam kita. Sehingga ini menjadi keputusan kita saudaraku, bahwa kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa aku memiliki Tuhan yang hidup, yang tahu apa yang terbaik bagiku. Bahwa untuk melakukan hal yang terbaik itu, aku harus berada di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Teruslah berharap dalam iman yang benar itu, bahwa Tuhan senantiasa berada di samping kita, bersama dengan kita. Walaupun terkadang kita harus diizinkan menghadapi masalah-masalah yang sulit itu, tetapi iman kita harus berinteraksi dengan persoalan itu dan berkata, Tuhanku adalah terangku. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah memelihara kami, memberikan kami pengertian bahwa Engkau adalah terang kami. Tolong Bapa supaya kami dapat memenangkan hidup kami, sehingga tidak dapat dialihkan oleh musuh-musuh kami.
Terpuji namamu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.